first C itu perkenalan diri itu punya poin ya, perkenalan diri, terus kemudian inform consent, selalu jangan lupa ya. Post C manapun itu pasti ada poin di perkenalan diri. Satu poin itu sangat tepat ya. Perkenalan diri, inform consent. Inform consent itu kalian bisa inform consent kalau tahu maksudnya. Iya. Apa maksudnya? Kemudian apa maksudnya obat-obatan anestesi lokal ini? Bagaimana farmakokinetik, bagaimana farmakodinamiknya, terus dosisnya berapa, efek sampingnya apa, antidotnya apa, yang membahayakan apa. Kalian harus tahu itu semua saat melakukan itu. Tapi kalau kalian nggak tahu kan, kalian nggak tahu apa yang di inform consent kan? Ya, misalkan ada orang tua dengan kelainan jantung, aritmia. Kalian mau melakukan tindakan pembedahan, penjahitan, apa bahaya obat-obatan anestesi lokal? Nah, itu kalian harus jelaskan. Bu, ini dengan keadaan ibu yang sudah tua, dari hasil kasusnya ada aritmia, tolong tadi efek obat lidocain tersebut. Iya, lidocain sering digunakan pada pasien apa? Pada digunakan pada pasien apa? Iya, pada pasien jantung apa? Udah tahu apa? Pada kasus jantung apa? Lidocain digunakan? Anti aritmia. Aritmia yang apa? Aritmia itu banyak, ada SVT, ada F, ada AV block, Infarct miokard. Oh, ada. Oh iya, efeknya apa di jantung? Yang kerjanya mirip-mirip itu apa sih? Yang sering kalian gunakan pada waktu SC? Cari ya. Apa itu obat? Kalian udah jantung udah? Jantung, obat jantung. Udah. Masa belum? Masa belum? Udah. Udah. Obat jantung. Obat-obat kelainan jantung kayak amiodarol. Belum. Jantung udah belum itu. Apa kalian nggak belajar? Nggak belajar, Mas. Kalau jantung, fisiologi jantung udah, obat-obat jantung itu kalian harus belajar. Ya. Kayak kalian diajari respirologi, obat-obat respiro, harus kalian belajar. Belajar itu jangan hanya yang dikasih, semuanya. Jadi biar paham. Ya. Nah, tahu pertama kalian harus tahu dosis toksis lidocain berapa? Udah tahu dari teman-teman? Masa nggak tahu? Kalau PHK ya? Bedanya apa? Lidocain sama PHK? Dari epinefrinnya Oh, ada epinefrinnya. Kalau ada epinefrinnya kenapa? bisa menyebabkan vasokonstriksi Sehingga membuat efek obatnya itu durasi kerjanya lebih lama juga. durasi penyerapannya lebih lama. Kalau penyerapan lebih lama berarti dosisnya bisa lebih besar. Nah, itu ada bedanya. Yang 7 mg itu lidocain apa PHK? Nah, yang lidocain itu ya, kalian harus tahu. Jadi kalian satu ampul sudah lihat tadi. Yang bawah, tak suruh bawa tadi Pak. Lidocain aja. Nah, satu ampul itu berapa miligram? Lidocain 2%. Iya, rata-rata lidocain. Satu ampul berapa miligram? Satu ampul lidocain 2%. Satu ampul itu 2 cc. Berarti berapa miligram?
24 mili. 20 mg per mililiter. Bacanya gimana sih? Lidocaine 2% kok 20 mg. Kalian baca misalkan D 40% berarti gimana? D 40% berarti berapa miligram per cc? Masa pelajaran dasar semester 1 harusnya diajar. 1 ampul itu 2 mg. Persentase masih SMA lah diajar. Iya. 0,5. Lidocaine 2%, bupivacaine 0,5%, D 40%, mannitol 20%. Itu maksudnya apa tuh? Dalam 100 cc Berapa? terdapat, kalau 2% 2 mili. 2 apa? Terus 2 gram ya. Dalam 100 cc terdapat 2 gram lidocaine. D 40% juga gitu. Dalam 100 cc terdapat 40 gram lidocaine. Jadi per cc-nya 2 gram dibagi 100 20 ya. 20 miligram ya. Gram ke miligram kan 1000 ya. Bagi 100 aja paham? Jangan lupa lagi. Dosis toksisnya berarti berapa? Ini 1 ampul berarti kalau 2 cc lidocaine 2% berarti berapa miligram? 40 miligram. Iya. Lidocaine 2%. 2 cc. Berarti 40 miligram. 1 cc-nya kan 20 miligram. Kalau 2 cc 40 mg. dosis toksis berapa? Rata-rata orang Indonesia kan berat badannya 60. Ada yang kurang dari 60. Banyak. Satu ada baik 50 ya. 50 kali lidocaine 5 berapa? 100. Dosis toksis tadi kan 5 kan? Lima. Ya, 5 kali 50 berat badan rata-rata 250. 250. Berarti berapa ampul ini? 125 ampul. 250 bagi 40. Oh. Berapa ampul? 5 240 dibagi Oh 6 ini loh sekitar 6 ampul. ya 6 ampul lah, kebanyakan 6 ampul ya. Jadi kalau kalian melihat luka yang kalian perkirakan obat ini habis 6 ampul, berarti kan toksik. Nanti jangan kalian lakukan. Ya, paham? Soalnya menyebabkan henti jantung. Iya. Paham ya? Jangan dilakukan. Dilakukan di mana? Konsultan ke dokter bedanya agar dilakukan tindakan anestesi. Ya. Anestesi itu macam-macam, bukan hanya lokal. Ada anestesi blok, ada anestesi inhalasi, ada anestesi intravena, banyak anestesi. Ya. Jadi kalau kalian sudah perkirakan ini sudah, oh lukanya kurang lebih 30 cm, jangan kalian paksakan ini injeksi semua sampai habis berapa ampul tadi? 6 ampul pasiennya jangan. Ya, paham? Kalau PHKN berarti 7 kali 5 350 bagi 40 berarti sekitar 9 ampul. 9 atau 8 Ya. ampul. Tapi jangan lupa ada epinefrinnya. Epinefrinnya efeknya ke aritmia jantung. Hati-hati pada kasus aritmia jantung. Ya, jelaskan ke pasien. Inform konsen. Kasih tahu efek sampingnya apa, menyebabkan aritmia jantung. Pada kasus kalian mau tahu ini kasusnya pasiennya SVT, kalian mau melakukan tindakan anestesi lokal, kasih tahu. Oh ini tidak bisa dilakukan karena menyebabkan efek samping pada aritmia. Karena ada epinefrinnya, semakin VT malah membahayakan pasien. Nanti dikonsultasi dokter bedanya agar dilakukan tindakan anestesi, inhalasi atau anestesi apa lainnya yang lebih aman. Ya, Bang. Jadi
Jadi informed consent itu penting. Terus kedua, setelah informed consent sudah dilakukan, kalian harus melakukan apa? Selesai. Ya, persiapan anak dulu, jangan lupa pakai handscoon on, handscoon yang nggak steril, ya, handscoon steril, bathing setnya mana? Oh enggak, biasanya dikasih satu, bathing set ya. Kalian siapkan di meja semuanya pakai handscoon non steril, langsung aja praktek ya. Salah satu dari siapa? Tunjuk aja. Dani Damayang. Dani Damayang. Apa aja kamu siapkan? Kalau kalian sudah diajari toh, mau menjahit itu kamu nyiapkan apa aja? Sini, ambil sini aja. Kan kamu sudah diajari udah. Apa yang kamu siapkan? Kamu tahu aja. Apa yang dilihat? Gak penting. Kalian sekali baca sudah dapat. Baca. Ya semuanya. Kalian harus itu siapkan bathing set. Bathing set itu biasanya ditaruh di ini ya. Kain steril itu ya. Dibuka set. Nah, itu isinya apa aja? Isinya apa? Gak pernah lihat kalian? Pernah lihat? Kamu pernah lihat? Yakin? Berarti harus bisa. Ngomong aja gak pernah. Biar temanmu yang maju. Gak. Ayo, siapkan. Jadi saya taruh sini. Ini masalah di luar meja yang kamu siapkan. Ya, taruh sini. Yang kamu butuhkan untuk menjahit luka, anestesi lokal. Ya luka kan sudah diajar. Tinggal anestesi lokal. Apa aja? Bilang sudah ada di situ. Emang kalau dibaca pakai skrip masih sih? Enggak. Iya siapkan. Misalkan ini kalian tak kasih kasus ya, ada luka robek di wajah kurang lebih 10 cm. Kalian menggunakan obat apa, perawatan apa saja? Wanita muda 21 tahun. Tidak ada kelainan. Kita terus. Sebenarnya bukan kasar ya. Ini loh, alkohol ya, alkohol. Nanti ada mangkoknya di dalamnya. Makanya tadi tak minta definisi itu, soalnya di dalam itu biasanya jadi satu. Ya, jadi satu ada mangkok, ada kasarnya di dalam. Nah, itu di luar. Nanti tinggal dimasukin ke tempatnya mangkok itu. Satu mangkok buat tadi, satu mangkok buat alkohol. Ya. Jelas ya. Terus apa lagi? Perawatannya. Terus sudah. Apa? Kasa, ya. Kasa ini ada di dalamnya bathing set ya. Jelas ya. Ini ada di dalamnya bathing set. Terus kamu butuh ini enggak? Steril sama apa? Steril yang mana? Masa? Buka apa?
Duk steril lubang. Duk lubang, ya. Ini duk lubang, ini duk steril. Steril. Ya. Lubang. Nah, kalian sudah diajarin toh? Kemarin prakteknya gimana? Ini juga kan? Beda. Duk steril dulu kalian siapkan. Biasanya duk steril ini di dalamnya itu ada heating set. Heating set itu sudah ada ini. Tapi bentuknya kotak, bukan ini bengkok. Bengkok itu kan sebenarnya bukan hot steril, buat nyampah ya. Nyampah. Sebenarnya kotak ya. Tahu kan yang kotak itu? Kotak ada tutupnya itu. Kotak ada tutupnya itu ada isinya ini. Ini buat jahit, ini buat gunting jahitan. Terus ini buat pinset, silurgis ya. Ya. Terus kemudian benang jahitnya mana? Tidak dibawakan. Ini sebenarnya ada di dalamnya, ini sudah ada kasa steril ya. Kasa steril berapa ya? Ini sudah ada di dalamnya ya. Jadi steril. Waktu buka ini itu steril ya. Terus kalian buka ini ya. Buka spet itu dibuka ditaruh tempat steril. Terus kemudian ada apa? Denskun steril ya. Yang steril itu sebenarnya tutupan begini ya. Ini kalian buka, ditaruh tempat steril ya. Terus kemudian di dalamnya di sini ada duk lubang namanya, ya. Duk lubang. Duk lubang. Ini tuh ada di luar. Ini kan karena steril. Tapi ada yang steril, biasanya menggunakan bufi PKN itu steril. Bufi PKN, Devo itu steril, tapi biasanya digunakan oleh dokter anestesi. Sudah ada mangkok 2. Mangkok 2 itu kalian isi 1 alkohol, 1 ya. Kalau sudah ada benang jahit, sudah ya. Apalagi ya, spet 3 cc. Biasanya kalau pada wajah itu pakai spet 3 cc ya. Kalau bagian lain pakai spet pakai 1 cc. Bagian lain ya. Terus kalian biasanya kalau pada wajah itu menggunakan apa? Obat apa? PHKin apa lidokain? PHKin. Iya. Kenapa Pak? Karena di daerah wajah vaskularisasinya tinggi. Wah itu karena vaskularisasinya tinggi ya. Karena vaskularisasi tinggi ya kalian pilihnya PHKin. Kalau di daerah ujung jari? Ujung jari lidokain. Itu kan. Kenapa pakai lidokain? Biar tidak nekrosis kalau misalkan. Nah ya kalau terjadi vaskokonstriksi aliran darah ke ujung jari tidak ada ya, sehingga menyebabkan nekrosis ya. Terus kalau kalian sunat pakai apa? Lidokain apa enggak? Lidokain. Kenapa? Apa kalau pakai lidokain? Biar sama seperti yang Biar tidak nekrosis ya. Jadi paham ya? Pemilihan lidokain sama PHKin. Ya, kalau PHKin digunakan pada vaskularisasinya tinggi, kalau lidokain digunakan pada vaskularisasinya rendah, dan digunakan pada area-area yang vaskularisasinya terbatas. Ya, terbatas itu kayak ujung jari. Kalian kalau sunat atau itu pakai lidokain, jangan sampai kalian pakai PHKin. Ya, kalau terjadi komplikasi kalian pasti salah secara medis. Ya, jelas kan? Terus kalau topikal itu kan ada topikal kalian. Kalian topikal sering di mana menggunakan topikal? Mana sesi topikal? Di mana? Waktu kalian kecil ke dokter? Dokter gigi itu nama topikal apa semprot? Oh iya. Di sekarang di zaman modern pun dewasa pun pakai topikal, ya, untuk injeksi awal dulu, ya, biar kalian waktu diinjeksi nggak sakit. Biasanya dikasih biru, warnanya biru, ditempelkan, kayak dingin gitu, dibiarkan dulu, baru kalian diinjeksi loh. Nah itu kalau dokter gigi yang mahal-mahal, ya, kayak gitu, biar nggak sakit waktu diinjeksi, nggak sakit, untuk memasukkan anestesi lokal, ya, jelas ya. Bedanya infiltrasi sama blok itu, kalau blok itu lebih ke kita tahu persarapannya, iya. Kita tahu benar. Ini kan tahu
Di ujung jari sarafnya di mana? Di jari. Sarafnya di daerah mana? Jari. Sarafnya di mana? Masa nggak tahu. Anatomi sudah anatomi 3. Ya. Anatomi kalian berapa? Berapa? Anatomi 1, 2, 3. Sudah. Oh, sudah. Sarafnya di mana? Masa jari aja sarafnya. Jari ya sampai ini loh, 2 ini loh. Iya, sarafnya cuma 2 di sini. Sini sama sini. Kemudian kalau mau ngeblok apa, mau nyabut kuku dan lain sebagainya, anestesinya cuma di samping sini. 1 sama 2. Set, udah selesai. Gak usah kalian muter-muter tamat malah nggak ada aliran darah. Ya. Udah di 2 sini aja. Biarkan kurang lebih 5 menit baru kalian melakukan tindakan. Ya. Dan saya persiapan udah. Terus apa yang kamu lakukan? Pertama, Salam. kamu ngapain? Ngapain? Lukanya kamu ngapain dulu? Kamu sudah menyiapkan itu, makanya itu taruh situ. Ya, kamu ngapain dulu? Ngapain dulu? Temanmu harus ngapain dulu? Cuci tangan. Cuci tangan, iya. Cuci tangan. Di Malangka sudah diajari tuh. Coba katanya. Lali. 3, 5, 6. Nah, itu kalian setiap kali cuci tangan kalian praktekkan itu biar nggak lupa. Iya, saya selalu cuci tangan seperti itu. Meskipun makan, ya. Kalian makan orang ini dilihat orang ngapain kenapa makan ya itu. Kalian kalau cuci tangan, soalnya kalau sterilnya kayak gitu lah. Kalian paling banyak kuman kan di celah. Udah, habis itu pakai dan juga steril, ya. Udah, pakai. Sampai jam berapa? 11.10. 11. 11.10. Ya. Itu tangan. Itu tangan. Ya. Gitu kan. Ya. Mulai kalian pakai ini dulu. Stop sama ini. Sekarang Stop sama masker. Kenapa Bapak pakai masker? Ya, gitu. Dulu tuh nggak pakai masker. Dulu awal-awal dulu nggak pakai masker. Terus kenapa kok akhirnya pakai masker? Biar kenapa? Droplet. Biar apa? Lewat orang. Nah, Steril. Oh, steril. Ini satunya. Udah. Nanti dulu. Nanti yang masuk dulu. Lalu kalau semua tangannya udah masuk, boleh diperbaiki buat lalu kalau steril. Di bawah, dokter. Nanti balik. pelajari lagi nanti ya. Ya, selesai. Habis itu kamu ngapain? Pakai apa? Bersihkan dulu pakai apa? AMS. Buyur ya. Kita
asisten guyur, kamu pakai apa? Povidon. Kasa steril. Apa ini? Pinset. Yang ada di sini loh. Kamu jangan lihat tangan dulu. Pinset anatomis. Iya. Apa? Kamu ngambil apa ini? Ini gunting. Kasa, ya. Bantuan minta bantuan asisten guyur lukanya, kamu bersihkan pakai Kasa. kasa. Ya, sampai bersih ya. Kalau sudah bersih kamu apain? Povidon iodin. Kasa. Kalau sudah bersih, ini loh, anggap aja itu. Kamu ngapain? Itu lukanya ada garis gini, kurang lebih 5 cm ya. Di wajah. Kamu ngapain? Povidon. Iya, lakukan. Anggap aja mangkoknya di sini ada betadin, ada. Pakai betadin gimana caranya? Tuangkan ke cucing. Ya, anggap aja sudah ada di mangkok ya. Ini sudah ada di mangkok. Di mangkok. Kamu ngapain? Ya, gimana caranya? Pakai Buang, buang, ambil lagi. Diapakan? Iya. Cara membersihkannya dulu. Sentral perifer. Dari apa? Sentral ke perifer. Biar teman-teman tahu. Sentral ke perifer. Selesai, buang. Buang ke Bengkok. bengkok. Iya. Sebenarnya di bengkok ini sebenarnya dibuang. Ya. Bengkok. Aja bengkoknya di sini, Les. Buang di sini. Ini bengkoknya. Buang di sini. Hujan. Itu kan steril mana? Sudah jangan diselak. Ya. Terus Ya, berapa kali? 3 kali. 2 kali. Lebih sampai. Pakai kasa steril ya. Dari sentral ke Perifer. Terakhir pakai apa? Hah? Tadi diguyur. Betadin 2 kali. Sama 1 kali 1. Iya. Oh ya. Oh, ini berbentuk betadin. Pakai itu ya, jangan pakai Pinset. tetap pinsetnya. Pinset. Ya, kalau sudah kamu apa? Kalau sudah diapain? Injeksi. Nanti ya guys, yang maju biar merasakan depan itu enak apa enggak? Najib Arlan. Siapa namanya? Gue nanti. Depan ini mana ke belakang? Najib Arlan. Kamu ngapain? Najib Arlan. Sudah temanmu sudah 2 kali kasih betadin, 1 kali kasih alkohol. Terus kamu ngapain? Di asesmen gimana? Asesmen. Perawatan luka itu. Injeksi. Udah dibersihkan. Lukanya 5 cm. 5 cm ya. Di wajah. Ya. Temanmu sudah ngasih betadin 2 kali, alkohol 1 kali. Terus kamu ngapain? pasang Injeksi. Duk steril. Pasang apa? luka Lubang. Steril. Gas pasang, jangan ditaruh situ. Oh. Ya, fungsinya buat apa dulu, Bang? Memperkecil area steril. Apa? Mempersempit area steril. Area kerja. Ini. Ahmad Sultan. Apa fungsinya? Untuk memperkecil area steril. Ada koreksi? Siti Nurfaiza. Mana ini? Fungsinya? Agar tidak memperluas area steril. Al Agar tidak memperluas area steril. agar tidak memperluas, memperkecil sama. Kamu membolak-balikkan kata-kata bahasa. Aloisa. Mana Aloisa? Memperluas. Setuju mana? Memperkecil area steril atau memperluas area steril? Siapa yang memperkecil? Siapa yang memperluas? Oh iya, yang benar memperluas area steril, bukan memperkecil. Kan ini kan dari duk iya steril. steril Steril.
areamu segini aja. Seret. Oh. Kamu perluas area sterilnya. Iya. Iya. Dengan book steril. Iya. Jadi fungsinya book steril untuk Memperluas area steril. ya, biar Salah kalau kata ya. kamu jahit tuh loh ada benang-benangnya ngelewer-ngelewer kan nggak mungkin tahu tangan di sini aja. Iya. Paham teman? Terus kamu ngapain? Ini di wajah. Kasih tahu di wajah. Persiapkan obat. Obat. Kamu gunakan obat apa? Apa? PHKI. PHKI ya. Nanti dicari PHKI. Soalnya ada disiapkan PHKI. Ya. Ya. Menggunakan spek satu sisi. Ya. Temanmu bilang, buka. Boleh dibuka ya? Yuk, boleh nggak? Boleh lah, ya. Boleh. Temanmu bilang boleh. Ayo, udah. Siapa yang buka? Gantian. Grup selanjutnya. Imam Sodata. Nah, ayo. Kalian harus tahu pernah membuka ini ampul-ampulan ini dan menjadi asisten. Iya. Kalian harus lihat apa ya Pak? Tanda-tandanya. Ya, itu yang kalian patahkan. Gampang steril, nggak bisa matahkan. Kalian harus ini loh. Putar dulu, yang ada di atas ini ya dulu, ya. Putar, ya. Putar. Sudah, yuk. Ya. Kalau sudah turun semua kamu, nah, terus kalau sudah patah kamu ngapain ketemu? Ini tinggal tahu aja asisten. Kamu gimana cara ngambil? Nah, kayak gini ya. Ngasihkan ke asisten ke operator tuh kayak gitu. Ya. Dibalik. Ya. Ini ampulannya tuh kamu balik ya. Terus sampai habis. Jangan cukup. Maksudnya nggak sampai habis loh. Sampai habis satu sisi. Lubangnya kecil sama bukan lubangnya kecil. Sampai Biasa. bisa taruh sisi. Biarin aja. Nanti kalau betul lagi. Terus kamu lakukan Injeksi. Iya. Coba lakukan. Imunisasi pada luka ya. Ya. Di cara di wajah. Nah, pertama kalian harus keluarkan Udara. Nah, selanjutnya sini aja biar teman-teman kelihatan. Ayo. Bukan. Ini operasi. Gimana caranya? Kalau ada luka lurus kurang lebih 5 cm, kamu tekniknya apa? Operasi. Namanya apa? Oh, kayak Ayudi. Iya, caranya. Ayo lihat, perhatikan teman. Ada yang salah nggak? Kamu mau interpretasi kemana? Iya. Masuk ke ditunggu rasanya keluar caranya ditarik ke sini titiknya harus sambil ditarik ke sini ditarik iya terus masuk sini kan ini dari ini sama sini
Kata-katanya juga bisa dari sini kan. Iya, Terus kebalikan atau luka. Terus menurut sekali aja. 3 Kalian sebelumnya diajari terakhir. iya Sekali aja. 3 kali 2 3 kali 1 2 3 tarik. Gimana? Harus kalian apa dulu? Saat masukkan Aspirasi. Iya. Aspirasi dulu. Jika tidak ada darah, lalu masukkan Udah, lakukan aja. lalu Oh iya, terus. injeksi. Aspirasi lagi. Masukkan sampai dikeluarkan. Masukkan sambil Ditarik, Ditarik. sambil ditarik. dikeluarkan sambil ditarik. Iya. Jadi ini. Ini ada luka, 1 cm. Ini kalian masukkan ke pertama sesi lokal. Dimasukkan sambil ditarik. Iya. Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? enggak kemarin itu ya kalau Boleh. Tidak. Kenapa enggak boleh? Bisa masuk ke luka pembuluh darahnya. Kok bisa masuk gimana? Sudah diaspirasi ya? Karena kalau misalkan pembuluh darahnya kan ada yang di belakang itu harus di pas tarik pas saat aspirasi itu harus diaspirasi lagi. Paham? Belum? Paham? B, coba jelaskan ke depan dulu. Ayo ke depan, siapa namamu? Ah, dia maju-maju, ayo. Kamu harus menjelaskan pasangan. Ya. Kenapa kok nggak boleh ditarik sambil dilakukan injeksi? Kenapa? Jelaskan itu menemu, jangan tak, wah, aku udah paham. Ngapain jelaskan? Kenapa nggak bisa ditarik? Takutnya ketika dia itu ditarik nanti ada apa namanya? Ada pembuluh darah. Jadi kita ketika kita mengeluarkan obat itu, jadi kita harus aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan dia itu ada pembuluh darah tidak. Jadi kan kalau dia itu terus dikeluarin, nantinya ketika dikeluarin itu ada pembuluh darah di sana. Masuk ke pembuluh darah. Bisa masuk gimana? Karena kan tadi dia itu dikeluarinnya tanpa aspirasi untuk memastikan. Lo kan tadi sudah diaspirasi. Ya. Iya, tapi kan ketika dia itu berjalan ke belakang itu. Ayo kamu maju, jelaskan. Sulit to jelaskan makanya. Jelaskan. Gimana? Jelaskan. Kalau dari saya sendiri, saya misalkan kan tadi sudah dimasukkan ya untuk speednya jamnya. Setelah itu kan sudah melakukan aspirasi, habis itu kita Darah. ya tidak ada darah. Habis itu angkat sedikit, itu kan bisa terjadi ada pembuluh darah vena yang berada di belakang sini. Jadi otomatis Ini kita maksudnya gimana? di daerah jarumnya. Sebentar. Ini. Nanti bisa kalau misalkan kita tarik sambil kita injeksikan, itu ada kemungkinan obat yang masuk dari speednya ini masuk ke dalam pembuluh darah yang lain itu. Paham maksudnya? Paham semua ya? Jelas ya? Gak paham. Kenapa kamu kok gak paham? Gak paham? Ya, yang paham. Siapa yang paham lagi? Satu lagi bisa jelaskan. Yang paham tadi siapa? Ayo, malah jadi gak paham juga. Ayo. Ya, kamu yang paham tadi siapa? Apel. Ah, ya udah maju. Siapa? Amelia. Ya, maju. Udah maju. juga masalah pada saat itu tidak bisa dikeluarkan Gimana? itu ya kata itu
biar paham. Berarti kamu juga udah paham ya? Berarti kamu juga udah paham. Nah, biar teman-teman jelaskan. Ayo, siapa nama Amelia? Amel. Oh, Amel, ya jelaskan. Kenapa kok kita nggak boleh injeksi sambil berlari? Ayo, jelaskan. Jadi misalkan kita kan masukin kan jalurnya speednya itu masukin. Nah terus kita kan aspirasi terlebih dahulu. Nah kenapa itu nggak boleh ditarik? Takutnya itu awalnya yang sebenarnya itu nggak ada pembuluh darah. Ketika sudah diaspirasi kan itu nggak ada pembuluh darah yang masuk. Nah kalau misalkan kita tarik takutnya tuh dia tuh ada di sekitar itu tuh ada pembuluh darah. Jadi dia tuh masukin pembuluh darah itu dong. Jadi ketika takutnya itu kena pembuluh darah di sekitar itu. Paham? Jadi loh, saat kalian melakukan injeksi ya, injeksi ini, misalkan ini ada pembuluh darah ya, pembuluh darah, seret, bisa jadi dong, kalian saat awal-awal kan gini, seret, nembus pembuluh darah, ketembus gini lah, paham ya? Iya. Bisa jadi yang waktu kalian tarik di sini tuh enggak ada darah. Tapi waktu kalian injeksi sambil narik lah, waktu di sini loh ada darahnya. Ya paham. Dan paham. Paham semuanya ya. Ketembus, jadi pembuluh darahnya itu ketembus. Ya. Itu sangat penting. Ya efeknya soalnya seperti itu. Ya, terus paham semua ya? Iya, Ada paham. pertanyaan? Sampai di kulit Nggak boleh, jelas. Di mana-mana nggak boleh. Waktu kalian melakukan injeksi, misalkan ini, seret, masukkan ya, anestesi lokal, seret. Waktu kalian mau anestesi lokal di tempat yang lebih proksimal, ya kalian tarik lagi, baru masukkan lagi, seret, tarik lagi, masukkan lagi, iya. Pokoknya waktu diaspirasi nggak boleh. Jangan sampai ini masuk pembuluh darah, seret, kalian aspirasi gini, seret, ditarik ini, oh masuk pembuluh darah. Padahal waktu diaspirasi di awal, ya jelas ya. Jangan sampai lupa. Soalnya efek samping ini tuh menyebabkan nanti obatnya itu sama dengan amiodarone terjadi. Kalau kalian tahu, ya kalian Amiodarone. Iya. Dah paham ya? Terus selanjutnya, kalau sudah masuk anestesi lokal, ini nah kalau ada luka kayak gini namanya apa? Demensepia. Lakukan anestesi blok, anestesi lokal, demensepia. Kalau sudah, kalian ngapain? Jangan. Diapain dulu? Ditunggu berapa menit? 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Terus kemudian kamu lakukan gantian ya temanmu maju. Nina Safara Aprilia. Nina Safara. Biar cepat selesai. Kalian pulang juga. Ayo Nina, mana Nina? Oh, maju dulu. Di teori nggak ada itu. Mana ya namanya? Ayo maju dulu. Nggak mungkin ada di teori. Ayo. Setelah kamu tunggu kurang lebih 3 sampai 5 menit, kamu ngapain? Tidak, ritme jantung tidak, ini tidak itu lagi. Ritme apakah Cepat ya. tetap bisa Apa? Iya, Pak. tidak reguler lah pokoknya. Ritme jantung. Kamu harus apa? Memastikan apa? Itu loh teman-teman tahu. Memastikan apa? Dengan menggunakan apa? Pinset chirurgis. Yang mana chirurgis? Ada giginya. Tak tanya ya. Kamu pakai pinset chirurgis ya? Kenapa kamu pakai pinset chirurgis? Ini anatomis yang mana? Ini ya? Ini kan anatomis. Ini chirurgis. Iya. Tahu tuh bedanya? Kenapa kok kita ngecek itu pakai pinset chirurgis?
Ada penjepitnya, ada gigitannya. Gimana? Ayo, kamu dulu jajan. Nina Safara. Ayo, kenapa? Jajan dulu. Kenapa bu? Bapaknya anatomi saja. Nina Safara. Gampang cover YouTube kan. Ayo, Bagus. kamu tunjuk temanmu maju satu lagi. Ayo, siapa? Kamu nggak punya teman ya? Ayo teman. Farel. Siapa? Ya masih. Langsung sebelum. Enggak begitu. Maju aja, biar temanku tuh paham semuanya. Jadi kalian satu kelompok paham semuanya. Jadi kalau kalian punya ilmu tuh kasih tahu teman-teman. Saya ini biar ingatannya lebih tajam, kalian seperti amal ya. Amal kan punya ilmu itu diamalkan ya. Kenapa? Kenapa nggak pakai ini? Ini juga sakit loh. Sakit. Traumanya itu lebih besar. Traumanya lebih besar. Sakit. Untuk jaringan. Iya, ada yang setuju. Karena untuk menciptakan trauma yang lebih besar pada umurnya. Nanti kamu malah mencederai pasien. Kan tadi udah tadi kan udah di apa namanya di anestesi. Nah, terus Supaya kita mengetahui dia itu sudah berfungsi atau tidak anestesinya. lah ya, kan ini ngatasi nyeri. Iya. Ya. Sebelahnya ini. Maju juga kamu. Kayaknya bisik-bisik terus tadi mau mengutarakan pendapat malu-malu. Nanti jangan. Gimana? Jelaskan ke teman biar paham. Karena kalau insight serologis ini untuk jaringan. Untuk jaringan, memang ini nggak buat jaringan. Alat-alat. Emang nggak boleh tes nyari pakai ini? Kenapa kok nggak boleh? Pertanyaan beneran saja. Kenapa kok kamu milihnya ini? Nggak boleh pakai. Itu kalau mau sampai nyeri, Aku punya ini 5, udah sama boleh. Lebih banyak. cuman gini ya ini. Ya. Jadi segitu aja udah ini. Siapa namanya? Aida aja. Jadi lebih. Iya, kenapa? Kamu Luwes gak sih? sama jepit pakai ini sama-sama. Kenapa ya? Kamu pernah dijepit temanmu sampai gosong gitu? Sakit juga. Kecuali dijepit pacarmu enggak sakit banget. Ayo, ada yang bisa jelaskan? Maju lagi. Salah satu. Kamu bisa jelaskan. Kenapa pakai chirurgis? Alasannya bukan ini buat alat ini bukan jari. Ya, kenapa? Lebih mudah merasakan nyeri kan? Karena ujungnya lancip terus lebih nyeri gitu loh. Memang kalau kamu tak jepit pakai ini, gini nih nggak sakit kan? Sakit loh. Ah iya. Kenapa? Kok nggak boleh pakai ini? Melukai, menambah luka. Nah, luka di mana? Ini kan juga luka. Maju sini, maju sini. Maju.
internet itu lebih kecil daripada yang anatomis. Nah, ada yang setuju nggak? Yang setuju angkat tangan. Saya setuju. Kamu yang belakang. Nah, ya gimana gitu? Bantu temanmu yang sama-sama setuju. Ayo, siapa namamu? Siapa? Raihan. Oh iya. Nah, kalau sinus sisa ada lincirnya, yang ini nggak ada lincirnya. Nah, terus gimana? Bantu teman-teman biar sama-sama paham. Lebih baik pakai ini Dokter, soalnya langsung apa namanya tertuju gitu terus Tertuju apa? ininya. Jadi kita kan untuk ngecek sakitnya. Ah, Jadi lebih spesifik. spesifik. Memang ini kalau ini nggak bisa ditunjukkan langsung ke area nyerinya. Kalau pakai yang ini dia lebih melebar gitu. Melebar gimana? Kayak misal kalau misal kita dijepit sendiri gini nanti cuma melebar sakit. Paham maksudnya teman-teman? Kalau yang ini kan lebih menyetek seperti ini. Mencengkram. Tuh, tapi kan nggak sama-sama sakit. Tapi Tapi kalau apa? ini lebih kayak nanti melebar gitu sakit. Jadi nggak spesifik. Gitu. Kok bisa nggak spesifik? Ini bisa ditunjuk. Misalkan aku ngetes area sini, ya 1 cm melingkar ini, set, pas tuh 1 cm. Iya. Terus ini juga 1 cm di sini kan. Nah, terus yang bikin melebar gimana? Nggak sama-sama nggak melebar. Pasti tarik. Kamu jelaskan temanmu lagi, karena nggak paham. Mungkin kalau untuk yang chirurgis ini kan areanya yang dijepit ini lebih kecil dokter. Jadi kayak jepitannya ini lebih kecil daripada yang pinset anatomis. Dia kayak lebih besar. Nah, akibatnya apa? Untuk meminimalisir traumatik pada Yang lainnya. ya. Paham ya? Paham. Jadi area traumatisnya lebih minimal. Sama-sama spesifik, iya. Area situ. Tapi kan lebih minimal. Kalian pernah tes saraf yang perbedaannya 1 cm sama setengah cm? Jarum bisa membedakan? Nggak bisa. Nah iya, kalau setengah cm nggak bisa membedakan. Tapi yang saya jelas itu tadi, meminimalkan area traumatis, ya. Area traumatis. Jadi kalian menggunakan chirurgis biar traumatis. Terus, oke, lanjutkan. Jadi paham. Jadi kalian memilih chirurgis gara-gara bukan gara-gara nyerinya melebar dan sebagainya. Lanjutkan. Terus kamu ngapain? Setelah itu dilakukan Acting. acting pada masa tersebut. Ya. Udah intinya di situ. Terus ada pertanyaan nggak? Sekarang. Udah duduk kan? Ini pertanyaan. Saat melakukan injeksi Demensep itu kita melakukannya itu kan tadi dari ujung yang salah satu saja ya dokter, ujung lukanya ya. Kalau misalkan mau anestesi yang daerah sini bagaimana? Ya namanya Demensep. Kalau kalian strateginya Iya, terus terus. berarti kan dua kali injeksi toh. Injeksi. Contohnya makanya Demens. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. Berarti dilepas dulu jarumnya. Lepas baru. Ya. Kecuali kalau kalian yakin mengeblok semuanya. Makanya ada namanya anestesi blok. Blok itu selain obat yang kita bius itu spesifik pada area persarafan tersebut, itu lebih maksimal kerjanya. Contohnya, nanti kalian pelajari coba blok supraklavikula di internet. Nanti biar kalian paham apa maksudnya blok itu kan. Blok supraklavikula. Nah itu sebenarnya dengan obat minimal kalian tuh bisa mengeblok seluruh sini, ya paham? Dengan blok di sini aja kalian itu
sarapan apa aja yang luar? Nanti kalian cari ya. Nanti ada brachialis, nah, kalian blok di supraclavicular, yang keblok di sini semua. Itu sudah spesialistik. Kalian sebenarnya enggak itu bukan kompetensi kalian, itu kompetensi spesialis anestesi. Iya. Nah, ngeblok sini aja itu diblok semuanya. Kayak kalian pernah dengar orang sesar yang diblok kan spinalnya aja, spinalnya aja, tapi perut ke bawah semuanya nggak kerasa. Nah, kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, itu namanya blok pudendal. Waktu kalian melakukan sunat di blok area set 90 derajat masuk seperti kertas itu set dimasukkan situ. Nah, itu udah keblok semuanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak tapi ya. Jadi ada teknik-teknik anestesi yang kalian itu harus kuasai dan kalian tidak perlu kuasai. Ya. Makanya itu kalian harus memperkirakan, oh ini habisnya kurang lebih 6-7 ampul. Berarti kalian konsultan ke tekan. Sementara dilakukan coba tekan ya agar tidak terjadi pergerakan. Seperti itu ya. Ini namanya blok clavicula, ada namanya blok bridge, ada namanya blok ankle. Artinya kalian sebenarnya penting kalau blok bridge, blok ankle itu kan area yang mudah ditentukan titiknya. Ya, kalian waktu nanti di puskesmas dan sebagainya bisa melakukan blok. Ya. Tapi kompetensi kalian tidak ada. Kompetensinya cuma blok ini, kalau nggak salah. Blok waktu sunat itu, blok tinggal itu. Ada lagi yang tanya? Ya, kasus. Jadi satu, harusnya itu kalau mau kayak gini harusnya jadi satu sama kalian melakukan tindakan injeksi apa? Jadi masa anestesi lokal sendiri dijatuhkan sendiri. Tapi ya bisa jadi sendiri. Kenapa kalian mungkin dites C2K model apa? Jujur juga gimana model lainnya ya. Mungkin dites, oh kalau luka di area sini tuh menggunakan jahitan model apa sih? Kalau luka di sini jahitan model apa sih? Ya, paham. Nanti tergantung kasusnya. Saya lihat dulu kasusnya. Kalau saya ya itu jelas. Kalau yang penting kalian memilihnya nanti benar. Memilihnya benar obat-obatannya itu sama. Memilihnya benar. Kalau di area pajak kalian memilihnya apa? Kalau pasien dengan kelainan jantung, misalkan AF, sering AF, hipertiroid, AF, kalian pilihan obatnya apa? Apa berarti? Indoken apa Pak? Tiroid yang menyebabkan apa? Simpatis AF dan sebagainya. Kalian ya kayak gitu. Kalau bertanya lagi, kalau sunat pilihan obatnya apa? Kalian harus tahu pilih obatnya apa. Terus jangan lupa pelajari juga antidotnya. Ya, antidotnya lidocain apa? Anestesi lokal. Yang anestesi lokal. Tahu nggak? Kalau terjadi toksisitas, terjadi di jantung, kalian harus memberikan antidot. Tahu tuh antidot itu? Antidot tahu? Nanti kalian nggak tahu antidot. Antidot tahu? Yang mendapat efek dari Ibaratnya penawaran ya. Antidot bisa ular, anti tetanus. Apa antidotnya anestesi lokal? Soalnya kalau terjadi kelebihan dosis tadi nggak sengaja masuk pembuluh darah, terjadi komplikasi di jantung, kalian harus mendapatkan obat antidot dari anestesi lokal. Apa?
Dosisnya berapa? 20%. Iya, itu sediaannya kalau biasanya. Dosisnya berapa? 10 sampai 12 10 sampai 12. dimasukkan dalam dapat diulang berapa kali, terus maintenance-nya berapa? Ya, itu ada semua. Ada. Coba sebutkan. Apa? Diulangnya itu 1 sampai 2 kali dokter. 1 kali, 2 kali pengulangan. Dosisnya Dosisnya untuk dosis awalnya itu bolus awalnya itu 1,5 ml per kilogram. 1,5 ml per kilogram badan, intraliquid 20%. Selama 1 menit. 5 menit. 1 menit 1 menit. ya 1 menit. Dapat diulang, 1 sampai dapat diulang berapa kali? 2 kali. Sama 2 kali. Terus maintenance-nya berapa? Berapa maintenance-nya? Ada lanjutannya. Masa di bolus saja nggak ada maintenance? Habis di bolus ada maintenance-nya. Berapa? Maintenance malam tadi. Berapa? 0,25 0,25 per per kilogram. kilogram Per menit. per menit selama Sampai 30 sampai 60 menit. Dan nanti kalian bolus set kaki 1,5 teguran berat badan diulang kurang lebih 2 sampai 3 kali. Ya, kalau sudah diboluskan setelah bebek baru kalian lakukan siap nanti sampai 30 sampai 60 ya 0,25 itu berat badan ya selama 30 sampai 60 menit lah ya. Udah, dan tanyakan lagi. Tanya dokter, teknik infiltrasi Pancasila itu kan ada yang diamond shape sama fan shape kan? Tapi itu di antara keduanya itu kapan harus pakai diamond shape atau fan shape itu gimana? Tergantung bentuk lukanya. Intinya kalian sebenarnya itu nggak spesifik maksudnya nggak semuanya kalian tuh diamond shape, nggak semuanya itu kalian apa tadi Fan shape, bentuk kipas. bentuk kipas itu nggak semuanya kayak gitu. Jadi lihat posisinya. Ya. Kalau kalian apa, tahu persarapannya, misalkan area sini ke bawah, kalian sini aja sebenarnya sudah cukup loh. Kalian tahu sarafnya tuh dari sini loh. Ya, paham ya? Kayak kalian tadi saya ngeblok di sini aja. Nah, ya di sini aja dong. Soalnya tahu saraf dari sini tuh harusnya ke sini. Ya. Paham? Jadi sebenarnya di blok area yang sini tuh nggak masalah. Cuma kalau kalian tahu ada persarafan yang balik di ujung kayak gini, ujung gini kan, nah, ujung kayak gini ada yang ini kan nggak balik. Kalau di sini kan kemungkinan dari sini kan bisa jadi toh. Kalau di area ujung sini kan, oh nggak mungkin dong dari baliknya. Nah, boleh-boleh aja. Yang penting kalian tahu persarafan. Iya, paham. Nggak selalu kalian itu
kipas aja gini 1 kali. Kalau lukanya 1 cm aja ya itu cukup ya. Kayak kalian demon shape itu kalau lukanya 5 cm cukup ya. Tapi kalau lukanya 20 cm, masa kalian bisa demon shape? Gak bisa. Paham? Kalian harus menentukan bentuk luka dan memperkirakan persarapannya itu bagaimana aja. Sehingga kalian cuma ini, kalian demon shape. Mungkin kalau untuk kipas itu ya lukanya nggak besar kecil. Yang kalian bisa perkirakan menjangkau, intinya kan menjangkau semuanya sebenarnya. Kalau kalian bisa menjangkau semuanya. Ada pertanyaan lagi? Selesai. Ini tugas dari siapa? Kita izin bertanya. Tadi kan misalnya luka di sini, terus Kita tunjukin dulu. disuntiknya di sebelah sini. Itu dosisnya berubah atau enggak? Enggak, kalian kan harus itu tadi ada dosis maksimalnya. Ya, kalian harus bisa memperkirakan itu tadi. Yang penting nggak boleh melebihi dosis maksimal. Itu aja. Nggak ada pedomannya. Oh ini berapa kali dan sebagainya. Kalian harus tahu dosis maksimalnya. Kalau kalian waktu melakukan penjahitan itu melebihi dosis maksimal, ya udah konsulkan ke dokter yang spesialis terkait. Bisa dilakukan teknik lain. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau kita udah melakukan anestesi yang kayak tadi itu kita kan melakukan pengecekannya itu. Nah jika masih ada rasa nyeri itu apa di Ya pasti, kalau masih ada nyeri ya kalian harus memastikan pasien itu tidak nyeri. Ya, ditambahin lagi. Yang penting kalian tahu dosis maksimal itu maksimalkan. Tambahkan aja, jangan biarkan pasien itu nyeri kesakitan. Nanti nggak balik ke kamu lagi. Ya, nggak laku nanti lagi. Jelas? Nah,